Namun bagaimana apabila pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara aneh ataupun pasangan yang tidak lazim? Tentu saja hal tersebut dapat dikatakan aneh, tidak normal, bahkan dilarang. Berikut adalah beberapa pernikahan yang tidak lazim, bahkan secara jelas dilarang dalam Islam karena tidak menikah sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Menikah dengan orang mati. Kisah Chadil Devi bisa dikatakan cukup tragis. Devi adalah seorang yang berasal dari negeri Gajah Putih, Thailand. Dia sudah berpacaran dengan kekasihnya yang bernama Sarinya Kamsuk dalam kurun waktu selama 10 tahun. Ketika Sarinya Kamsuk meminta kepada Devi untuk menikahinya, namun dia malah menolaknya karena beban kerjanya saat itu yang terlalu berat. Pada bulan Januari 2012, ternyata Sarinya Kamsuk tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Menurut salah seorang teman Devi, Devi sudah memutuskan untuk segera menikahi Sarinya. Setelah kematiannya itu, keputusannya itu dia ambil untuk dapat menebus kesalahannya pada Sarinya semasa dia masih hidup. Upacara pernikahan kedua mempelai tak lazim ini diadakan bersamaan pada hari di mana Sarinya dikebumikan. Devi kemudian menyematkan sebuah cincin yang indah pada jari Sarinya dan kemudian mencium sang mempelai wanita. Menikah dengan diri sendiri. Seorang pria bernama Liu Ye berusia 39 tahun menikah dengan dirinya sendiri. Pria yang berasal dari daerah Zhuhai, Cina telah menikah dengan dirinya sendiri dan dihadiri 100 tamu yang dia undang serta upacara pernikahan yang dilakukan dengan cara upacara tradisional Cina. Menikah dengan ular. Pernikahan gila ini berlangsung pada tahun 2006 silam dan dihadiri oleh undangan lebih dari 2.000 orang ini. Dilakukan oleh seorang wanita berusia 30 tahun yang bernama Bimbaladas. Dia adalah seorang penduduk desa Atala, wilayah distrik Khurda, India. Wanita ini mengaku bahwa meskipun sang ular tidak dapat berbicara layaknya manusia, namun dia sendiri dapat berkomunikasi dengan sang ular dengan cara tertentu. Pernikahan Bimbaladas dengan ular kobra tersebut direstui oleh warga desanya karena menurut mereka hal itu dapat mendatangkan keberuntungan bagi desa mereka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Namun, meski sudah menikah dengan sesama manusia, tetap ada pernikahan yang dilarang, yaitu seperti nikah siri, nikah kontrak, nikah beda agama, dan nikah dengan satu saudara atau saudara sepersusuan adalah diharamkan. Namun ternyata tahukah Anda bahwa masih banyak lagi bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam? Nikah sihar. Definisi nikah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa nikah sihar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu. Atau berkata, nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu. Dengan kata lain, nikah sihar diibaratkan seperti nikah barter atau nikah dengan menukarkan wanita yang ada di dalam keluarganya demi mendapat wanita dari keluarga lain. Islam jelas melarang pernikahan semacam ini. Bahkan dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah sihar dalam Islam. Hadis riwayat Muslim 1415. Bentuk pernikahan yang kedua yang dilarang dalam Islam yaitu nikah mut'ah. Pernikahan ini disebut juga nikah sementara atau nikah terputus, yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu, seperti 1 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, atau lebih, tergantung pada kesepakatan bersama. Para ulama kaum muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah mut'ah ini. Apabila telah terjadi, maka nikahnya batal. Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita atau nikah mut'ah selama 3 hari. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut, nikah mut'ah selama-lamanya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Muslim 1406. Bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam berikutnya adalah nikah tahlil. Bentuk pernikahan ini yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya.
Lalu oleh laki-laki yang menikahinya tersebut, wanita yang dinikahinya ini segera ditalak dengan tujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya yang telah mentalaknya 3 kali sampai masa idah wanita itu selesai. Nikah semacam ini haram hukumnya dan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 235. Nah pemirsa, demikianlah bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam. Dalam hal ini wajib untuk kita ketahui agar kita bisa terhindar dari perbuatan itu. Menikahlah dengan yang sesuai ajaran Islam, dengan yang sesuai syariat Islam, dan taruhlah sepenuhnya tujuan kita hanya untuk menunaikan ibadah Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali kali ini bersama saya Sarul Gunawan dan saya Zizi Syahab dalam acara Berita Islami Siang. Dan tadi dibuka dengan pernikahan yang dilarang ya. Nggak masuk nggak masuk akal gitu, nggak sesuai dengan logika kita, dan itu terjadi. Dan semoga kita terhindarlah dari yang aneh-aneh. Jangan sampai jadi memang nikah mut'ah seperti yang semua orang tahu tidak boleh pasti. Terus juga tadi ada nikah yang bukan sama makhluk hidup. Ada juga kalau nikah sama binatang. Nauzubillah min zalik ya. Sama ular itu kok kenapa sih? Bukan cintanya yang terlarang. Oh, pernikahan dini itu boleh. Bukan, maksudnya kalau kita cinta sama benda, sama binatangnya cinta sebatas cinta ya. Jangan sampai terjadi pernikahan yang terlarang. Maksudnya begitu. Oke, karena memang sebenarnya pernikahan itu bukan hanya sekedar menikah cinta, nggak gitu ya, karena itu beribadah sesuai dengan syariat. Benar, Masya Allah, luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rekor-rekor dalam dunia Islam. Ini membanggakan sekali loh, A. Wah, rekor seperti apa sih sebenarnya? Iya, langsung kita lihat, ini dia. Rekor-rekor terpopuler dalam dunia Islam. Semenjak kemunculannya ke dunia, Islam telah memberikan banyak kontribusi, mulai dari berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan di masa lampau hingga berbagai rekor yang diakui oleh masyarakat dunia. Beberapa rekor tersebut diantaranya, rekor pertama dipegang oleh Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko yang sejak tahun 1988 dinobatkan oleh Guinness Book of World Records sebagai perguruan tinggi tertua dan pertama di dunia yang memberikan gelar akademis. Banyak yang mengira kampus-kampus tua di Eropa yang memegang records ini, namun perlu diketahui bahwa Eropa baru mengenal sistem universitas ataupun perguruan tinggi saat berdirinya University of Bologna di Italia pada abad ke-11 Masehi, yang kemudian diikuti oleh berdirinya University of Paris di Prancis dan Oxford University di Inggris pada abad ke-12 Masehi. Namun ternyata, kampus yang didirikan Fatimah Al-Fihri ini lebih dahulu muncul pada tahun 859 Masehi. Universitas Al-Qarawiyyin juga melahirkan alumni-alumni yang menjadi tokoh-tokoh besar di dunia, di antaranya Ibnu Khaldun, Ibnu Rushd, dan Johannes Leo Africanus. Rekor selanjutnya tak kalah luar biasa, yaitu buku yang dinobatkan sebagai buku terbesar sedunia dalam Guinness Book of World Records. Dan hebatnya buku tersebut berisi sirah atau sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Buku berjudul This is Muhammad itu diluncurkan seorang deputi bernama Syekh Hamdan bin Rashid Al-Maktoum. Buku tersebut dinobatkan menjadi buku terbesar dengan panjang 5 meter dan lebar 4 meter, terberat dengan beratnya lebih dari 1.500 kg, serta termahal dengan nilai 1,3 juta dolar Amerika. Tak hanya tempat atau benda, dunia Islam juga turut memberikan tokoh-tokoh dengan rekor luar biasa di dunia. Berita lebih lengkapnya akan hadir setelah jeda pariwara.